Pemirsa, indeks harga saham gabungan hari ini bergerak cukup fluktuatif, sempat menguat tipis namun kembali melemah. Apa saja yang menjadi faktor mempengaruhi pergerakan IHSG dan bagaimana perkembangan harga komoditas hari ini? Kita akan segera bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, setelah kemarin IHSG ditutup menguat 0,89%, Jessica, apa saja faktor yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini? Mercy dan pemirsa, indeks harga saham gabungan pada perdagangan pagi ini tadi sempat bergerak fluktuatif, namun saat ini perkembangannya sudah menguat 0,1%. Posisinya berada di level 6.940 dengan trading value atau nilai transaksi saat ini sudah mencapai 1,6 triliun. Mercy, kalau kita melihat pergerakan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini menguat dikarenakan sentimen fundamental, yaitu adanya rilis dari Bank Indonesia terkait cadangan devisa di dalam negeri pada bulan Januari tercatat meningkat dibandingkan Desember. Bulan Januari posisinya berada di level 139,4 miliar dolar Amerika Serikat atau ini meningkat dibandingkan Desember yang posisinya berada di level 137,2 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk peningkatan cadangan devisa sendiri, memang ini dipengaruhi beberapa sentimen. Yang pertama terkait dengan capital inflow, terutama pada surat berharga negara, kemudian ada penempatan devisa hasil ekspor, ini pada term deposit, dan juga penerbitan global bond pemerintah pada bulan Januari kemarin senilai 3 miliar dolar, dan ini cukup mempengaruhi adanya cadangan devisa di bulan Januari 2023. Selain itu, hari ini pergerakan indeks harga saham gabungan kalau kita lihat memang pergerakannya cukup fluktuatif dan saat ini sudah mengalami penipisan lagi untuk penguatannya hanya 0,04%, 0,06%. Ini disebabkan para investor yang masih wait and see karena hari ini akan ada rilis terkait indeks keyakinan konsumen. Untuk bulan Januari 2023 diprediksi akan ada kenaikan indeks keyakinan konsumen, namun kenaikannya diperkirakan hanya tipis, hanya 0,01 poin saja. Kalau bulan Desember posisinya berada di level 119,9, kemungkinan besar di bulan Januari nanti akan ada di kisaran 120 untuk indeks keyakinan konsumennya. Namun kita akan tunggu bersama bagaimana kepastian terkait adanya indeks keyakinan konsumen yang akan dirilis oleh Bank Indonesia pada hari ini. Kemudian pergerakan indeks harga saham gabungan kalau kita pantau juga dipengaruhi adanya pergerakan bursa secara regional. Yang pertama kita akan pantau untuk pergerakan Nikkei yang pagi ini terpantau melemah 0,64%. Ada Hang Seng yang juga turun meskipun tipis 0,07%. Namun satu sisi ada Straits Times yang berhasil menguat meskipun sangat tipis 0,01%. Memang untuk pergerakan bursa secara regional ini masih dipengaruhi sentimen pendapatan atau earning season yang berada di setiap bursa itu sendiri. Misalnya saja kalau di Jepang ini dipengaruhi oleh sentimen adanya rilis dari pendapatan untuk SoftBank dan juga Nintendo yang ternyata di bawah ekspektasi dan tentunya ini juga mempengaruhi pergerakan bursa Nikkei. Kemudian kami juga memantau pergerakan bursa hari ini juga akan dipengaruhi sentimen secara global terutama dari Amerika Serikat yang mana merupakan ada reaksi pasar hari ini dari para investor terhadap pernyataan Jerome Powell atau Gubernur The Fed pada tadi malam yang menyampaikan di Economic Club of Washington kalau di tahun 2023 akan terjadi penurunan inflasi secara signifikan dan ini berhasil membuat pergerakan pasar secara global. Ini baik di Amerika Serikat dan juga di Eropa berhasil menguat. Dan di satu sisi sebetulnya ada sentimen negatif juga dari Amerika Serikat, namun ini berhasil diredam dengan adanya pernyataan Jerome Powell, yaitu dengan adanya defisit perdagangan di Amerika Serikat ternyata pada bulan Desember ini meningkat menjadi 67,4 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan pada bulan November yang posisinya berada di level 61 miliar dolar Amerika Serikat. Dan kalau kami pantau untuk pergerakan bursa di Amerika sendiri, yang pertama ini ada pergerakan Dow menguat 0,7%, kemudian S&P juga terpantau naik hingga 1,29%, namun Nasdaq yang menguatnya sangat signifikan, Mercy, hingga 1,9%. Tentunya ini masih dikarenakan adanya pernyataan Jerome Powell kalau di tahun 2023 akan menjadi penurunan inflasi secara signifikan, kemudian ditambah adanya ekspektasi pasar kalau The Fed ini tidak akan terlalu agresif kembali di tahun 2023. Kemudian kami juga memantau untuk pergerakan bursa Eropa.
Kami pantau untuk FTSE memang berhasil menguat 0,36%. Namun di satu sisi untuk pergerakan The DAX Jerman justru melemah 0,16%. Untuk pergerakan FTSE 100 ini dipengaruhi dengan adanya rilis pendapatan per kuartal ini dari BP atau perusahaan minyak yang biasa kita kenal dengan BP. Ini melaporkan kalau ada rekor laba tahunan di tahun 2022 dikarenakan adanya kenaikan harga minyak mentah sepanjang tahun 2022 ini cukup signifikan karena adanya invasi dari Rusia dan juga ke Ukraina. Sehingga ini mempengaruhi pergerakan bursa di Inggris. Sedangkan untuk The DAX Jerman ini terpantau melemah dikarenakan ada rilis produksi industri di Jerman ini turun menjadi 3,1% pada Desember 2022. Atau maksud kami penurunannya justru 3,1% pada Desember 2022 dan ini sangat signifikan penurunannya dibandingkan di bulan sebelumnya yang penurunannya hanya 0,4%. Dan inilah yang menyebabkan pergerakan bursa di Eropa pun bergerak cukup mix namun memang didominasi penguatan. Dan dengan adanya sentimen tadi dan terutama para investor yang masih wait and see pada indeks keyakinan konsumen pada hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini diprediksi akan ada di rentang 6.971 hingga 6.978. Merci. Ya, Jessica, bagaimana dengan perkembangan nilai tukar rupiah dan harga-harga komoditas hari ini? Mersi, kalau kami pantau untuk pergerakan nilai tukar rupiah pada pagi hari ini cukup berbeda dengan pergerakan indeks harga saham gabungan karena nilai tukar rupiah kembali melanjutkan pelemahannya. Kalau kemarin pelemahannya bisa mencapai 0,6%, kemudian di hari Senin mencapai 1%, pada pagi hari ini cukup tipis sebetulnya pelemahannya, hanya 0,01% di level 15.150. Sentimen yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah ini adalah kalau ini bisa menjadi sentimen positif sebetulnya, yaitu Bank Indonesia yang merilis kalau cadangan devisa Indonesia pada bulan Januari posisinya di level 139,4 miliar dolar Amerika Serikat. Justru ternyata ini tidak sesuai ekspektasi pasar dikarenakan adanya tambahan CADEV ini hanya sekitar 3 miliar dolar Amerika Serikat, padahal pada bulan Januari pemerintah sudah menerbitkan adanya global bond nilainya mencapai 3 miliar dolar ditambah dengan adanya capital inflow di pasar obligasi sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan adanya realisasi cadangan devisa yang justru tidak sesuai ekspektasi, ini dikhawatirkan surplus trade balance akan lebih rendah di bulan Januari dan ini membebani pergerakan nilai tukar rupiah. Sehingga untuk pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang hari ini akan ada di rentang 14.800 hingga 15.380 per dolar Amerika Serikat. Baik. Demikian, Mercy. Terima kasih Jessica Wulandari untuk laporan Anda langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Selamat kembali bertugas.